Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdi Ramadan dengan NIM 2173047. Pada video kali ini saya akan menjelaskan nama, fungsi, dan cara kerja sensor pada Toyota Avanza. Komponen yang pertama yaitu IAT, berfungsi untuk mendeteksi temperatur udara intake. Sensor IAT dilengkapi termistor yang berfungsi mengubah tahanan sesuai dengan temperatur udara intake. Pada saat temperatur udara rendah, tahanan termistor bertambah. Pada saat temperatur udara tinggi, tahanan termistor berkurang. Pada saat tahanan pada sensor IAT berubah sesuai dengan perubahan IAT, voltase pada terminal THA juga berubah. Berdasarkan pada sinyal ini, ECM menambah volume injeksi bahan bakar untuk memperbaiki pengendaraan selama pengoperasian mesin dingin. Selanjutnya ada VSV yang berfungsi untuk mengurangi emisi hidrokarbon. Untuk mengurangi emisi hidrokarbon, uap bahan bakar dari tangki bensin dialirkan melalui karkol kanister menuju intake manifold untuk pembakaran di dalam silinder. ECM mengubah duty sinyal ke VSV dalam evap sehingga emisi HC yang masuk dapat disesuaikan dengan kondisi pengendaraan atau beban mesin, putaran mesin, kecepatan kendaraan, dan lain-lain setelah mesin dipanaskan. Selanjutnya ada ISC yang berfungsi untuk mengatur putaran mesin selama idling. Katup ISC dipasangkan pada throttle body. Selama idling, katup itu mengontrol putaran mesin dengan menambah atau mengurangi volume udara yang di-bypass oleh throttle valve sesuai dengan sinyal yang diterima dari ECM. Untuk terminalnya, ISC memiliki 4 terminal. Yang pertama yaitu ISA1, yang kedua ISA2, yang ketiga ISB1, dan yang keempat ISB2. Selanjutnya, MAP berfungsi untuk mendeteksi tekanan intake manifold. Sensor MAP berfungsi untuk mendeteksi tekanan intake manifold yang terdiri dari 3 terminal. Yang pertama terminal VC dengan tegangan 5 volt, yang kedua terminal PIM dengan tegangan besar dari 0 volt dan kecil dari 5 volt, dan yang ketiga terminal E2 yang dengan tegangan 0 volt. Selanjutnya ada TPS yang berfungsi mendeteksi sudut buka throttle valve. Sensor posisi throttle ditempatkan pada throttle body dan mendeteksi sudut buka throttle valve. Pada saat throttle valve tertutup penuh, voltasenya mendekati 0,4 sampai 0,9 volt yang diberikan pada terminal VTH dari ECM. Voltase yang diberikan ke terminal VTH dari ECM bertambah secara proporsional sesuai dengan sudut buka throttle valve dan mencapai sekitar 3,2 sampai 4,9 volt ketika throttle valve telah dibuka penuh. ECM menentukan kondisi pengendara dari output voltase dari terminal VTA dan melakukan fungsi seperti koreksi rasio udara bahan bakar dan kontrol fuel cut. Selanjutnya, OCV berfungsi untuk mengatur tekanan oli yang disuplai ke VVT controller. Sirkuit ini mengoperasikan spool valve melalui alat duty sinyal dari ECM sehingga memindah saluran oli ke sisi advance atau sisi retarded untuk mengaktifkan VVT controller. Dengan cara ini, valve timing optimum dapat dijaga. Saat mesin berhenti, camshaft timing oil control valve diset ke posisi retarded sepenuhnya. Selanjutnya ada injektor yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar.
Injektor bahan bakar ditempatkan pada intake manifold. Injektor tersebut menginjeksikan bahan bakar ke dalam silinder sesuai dengan sinyal dari ECM. Selanjutnya, cooling fan motor yang berfungsi untuk mengatur kerja kipas pendingin. Selanjutnya ada oksigen sensor yang berfungsi untuk mendeteksi konsentrasi oksigen dalam gas buang. Oksigen sensor memiliki karakteristik di mana output tegangan dapat berubah dengan cepat mendekati rasio udara bahan bakar stoikiometrik. Hal ini digunakan untuk mendeteksi konsentrasi oksigen dalam gas buang dan memberikan umpan balik kepada ECM untuk mengontrol rasio udara bahan bakar. Bila rasio udara bahan bakar menjadi kurus, konsentrasi oksigen dalam gas buang meningkat, dan sensor heated oksigen menginformasikan kepada ECM tentang kondisi kurus tersebut atau voltase rendah, yaitu kurang dari 0,45 volt. Pada saat rasio udara bahan bakar menjadi lebih gemuk dari rasio udara bahan bakar stoikiometrik, maka konsentrasi oksigen di dalam gas buang akan dikurangi, dan sensor heated oksigen menginformasikan kepada ECM tentang kondisi gemuk itu atau voltase tinggi, yaitu lebih dari 0,45 volt. ECM menentukan apakah rasio udara bahan bakar tergolong gemuk atau kurus dan mengontrol timing injeksi sesuai dengan output voltase dari sensor heated oksigen. Oleh karena itu, bila sensor heated oksigen malfungsi, maka output voltase menjadi tidak normal, sehingga ECM tak mampu lagi mengontrol rasio udara bahan bakar dengan akurat. Selanjutnya ada power steering sensor yang berfungsi untuk meringankan setir kemudi. Selanjutnya, CKP yang berfungsi untuk mendeteksi posisi crankshaft. Sensor posisi crankshaft atau sinyal N1 terdiri dari magnet, inti besi, dan pickup coil. Plat sinyal posisi crankshaft memiliki 30 gigi atau 36 dikurangi 6 gigi dan dipasangkan pada puli timing crankshaft. Sensor ini membangkitkan 30 sinyal setiap kali mesin berputar. ECM mendeteksi sudut crankshaft dan putaran mesin berdasarkan pada sinyal N, maupun berdasarkan silinder pada kombinasi sinyal N1 dan sinyal N2. Sinyal output dari sensor posisi crankshaft. Selanjutnya, knock sensor yang berfungsi untuk mendeteksi knocking mesin. Knock sensor tipe flat atau tipe non-resonan memiliki struktur yang dapat mendeteksi getaran frekuensi pita lebar, yakni sekitar 6 kHz dan 15 kHz. Sensor knock dipasangkan pada blok silinder untuk mendeteksi knocking mesin. Sensor knock memiliki elemen piezoelektrik yang membangkitkan voltase ketika terjadi perubahan bentuk. Voltase itu dibangkitkan saat blok mesin digetarkan oleh knocking. Munculnya beberapa knocking mesin dapat ditekan dengan cara mengundurkan timing pengapian. Sensor knock terdiri dari dua terminal. Yang pertama, terminal KNK yang merupakan terminal untuk arus masuk pada sensor knock dengan voltase 5 volt, dan terminal kedua yaitu terminal E2 yang merupakan ground dengan tegangan 0 volt. Selanjutnya ada coil dan igniter yang berfungsi meningkatkan tegangan baterai dari 12 volt menjadi 25.000 volt. Kendaraan ini telah menggunakan sistem pengapian langsung atau direct ignition system. Sistem pengapian langsung ini adalah sistem pengapian satu silinder di mana satu silinder dinyalakan oleh satu koil pengapian. Dalam sistem pengapian satu silinder, satu busi dihubungkan ke ujung kumparan sekunder. Tegangan tinggi dibangkitkan dalam kumparan sekunder dan digunakan secara langsung ke busi. Loncatan bunga api dari busi melewati elektroda tengah menuju elektroda massa. ECM menentukan timing pengapian dan meneruskan sinyal pengapian ke setiap silinder. Menggunakan sinyal pengapian ini, ECM membuat on dan off power transistor yang terdapat di dalam igniter, yang bertugas men-switches on dan off arus primary coil. Pada saat arus ke primary coil diputus, dibangkitkan tegangan tinggi dalam secondary coil, dan voltase ini digunakan busi untuk membuat bunga api di dalam silinder. Selanjutnya, CMP yang berfungsi untuk mendeteksi posisi camshaft. Sensor posisi camshaft atau sinyal terminal N2 terdiri dari sebuah magnet, inti besi, dan pickup coil.
dan dipasangkan pada silinder head. Timing rotor memiliki 3 gigi dan terintegrasi dengan intake camshaft. Sewaktu camshaft berputar, gigi pada timing rotor dan celah udara pada pickup berubah, menyebabkan fluktuasi dalam medan magnet dan membangkitkan gaya elektromotif dalam pickup coil. Karena gigi berdekatan dengan timing rotor dan bergerak melewati pickup coil, maka dibangkitkan voltase dan arus listrik bolak-balik atau alternating current. Selanjutnya, ECT yang berfungsi untuk mendeteksi suhu cairan pendingin mesin. Termistor sudah built-in dalam sensor temperatur cairan pendingin mesin dan mengubah tahanan sesuai dengan temperatur cairan pendingin mesin. Pada saat temperatur cairan pendingin mesin rendah, tahanan termistor bertambah. Pada saat temperaturnya tinggi, tahanannya berkurang. Sensor temperatur cairan pendingin mesin dihubungkan ke ECM. Pada saat besarnya tahanan berubah sesuai dengan temperatur cairan pendingin mesin, voltase pada terminal THW juga berubah. ECM mengatur volume injeksi berdasarkan sinyal ini untuk memperbaiki kemampuan pengendaraan saat pengendaraan pada temperatur mesin normal. Bila ECM mendeteksi DTC P011542, ECM masuk ke mode failsafe yang namanya temperatur cairan pendingin mesin diasumsikan pada 80 derajat Celcius. Selanjutnya, VSS yang berfungsi untuk mendeteksi kecepatan kendaraan. Vehicle Speed Sensor terdiri dari 2 terminal. Pertama yaitu terminal SPSR untuk arus masuk dan yang kedua terminal ground. Vehicle Speed Sensor dipasangkan pada meter kombinasi dan terdiri dari magnet yang diputar oleh kabel speedometer. Setiap kali berputar dari putaran speedometer akan memutar switch ke on dan off 4 kali. Dan sinyal on atau off ini diteruskan ke ECM. ECM menentukan kecepatan kendaraan sesuai dengan frekuensi sinyal pulsa ini. Selanjutnya, ECM yang berfungsi sebagai sirkuit elektronik utama pada sebuah mobil. ECM yang merupakan sirkuit elektronik utama pada sebuah mobil atau kendaraan memiliki empat terminal. Yang pertama, terminal bat yang berfungsi sebagai arus masuk dari baterai, yang mana pada saat switch pengapian diputar ke on, voltase baterai diberikan ke coil yang menutup titik kontak relay EV dan power supply ke terminal baterai dari ECM. Yang kedua, terminal plus B yang merupakan arus dari relay EV. Yang ketiga, terminal VC yang merupakan terminal yang mengarah pada sensor posisi throttle, sensor tekanan absolute manifold. Dan yang keempat, terminal yang berfungsi sebagai untuk diarahkan ke sensor temperatur pendingin mesin dan sensor temperatur udara masuk dan lain-lain. Untuk mengetahui spesifikasi sensor-sensor dalam mengirimkan data, kita akan menggunakan scan tool. Berikut video. Pertama kita pasangkan colokan scan tool pada DLC. Kemudian hidupkan mobil. Selanjutnya, hidupkan scan tool. Lalu tekan tombol start.
Lalu pilih paling atas, GAG. paling atas ya. Lalu Ambil GD scan. ambil GD scan. Ah, Lalu pilih start. Lalu pilih Daihatsu. Lalu pilih Daihatsu V1939 sistem. oke. Lalu klik OK. Kita tunggu prosesnya sampai sukses. Lalu pilih OK. Lalu pilih YRV. Ya. Lalu kita pilih tahun yang 2008 sampai 2012. Lalu pilih K3VE. Lalu pilih All System. Lalu pilih FV. Lalu kita pilih Read Fault Data. Karena nampak berarti tidak ada yang fault. Di sini menunjukkan no fault data, yang berarti sensornya normal. Lalu di sini ada erase fault data yang berfungsi untuk menghapus data kerusakan yang tersimpan. Lalu pilih read current data. Basuhnya Pak. Lalu pilih semua item kecuali vehicle speed. Off. Oke. Lalu pilih OK. Ya. Lalu ini data yang kita dapatkan. Mga sen chat di grup tuh. Sen. Lalu pilih back. Dari pagi sampai kini ya. Lalu pilih back. Off. Nyusun dulu. Lalu pilih actuation data. Ya. Lalu pilih stepper ISC. Besok sore. Back yang bawah. Lalu pilih without monitoring. Di mana di track arah mana? Tiga. Lalu ISC-nya terbuka. Setelah itu kita matikan mesin dengan memilih tombol ini. Matikan kunci kontak. Lalu matikan kunci kontak. Cabut kunci kontak. Ya. Lalu hidupkan kembali mobil. Lalu pilih back. Lalu pilih kembali back. Lalu pilih kembali read fault data. Ya. Lalu tidak ada data kerusakan yang tersimpan pada ini kok. Ya. Pada FV. Lalu pilih OK. Kembali ya. Lalu pilih back. Ini nyala siap. Tutup. Begitulah cara penggunaan scan tool yang bisa saya jelaskan.